Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel saya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah video yang cukup spesial, karena kita akan melakukan perjalanan menuju ke kota Yogyakarta. Dan spesialnya ini kita lakukan pada tanggal 1 Syawal tahun 1446 Hijriah, atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri ya, 31 Maret tahun 2025. Posisi saya teman-teman ada di pertigaan Banyuripan ya, seperti ini. Ini adalah titik awal ruas jalan yang kemarin pernah atau sering kita liput teman-teman, dan sekarang memang 100% sudah jadi. Seperti ini ya teman-teman ya, kondisinya jalannya sudah mulus ya, halus. Namun memang di titik kanan maupun kiri memang masih ada sedikit hal yang memang perlu diperbaiki ya. Artinya harus diuruk biar ketinggian jalan dengan sisi kanan dan kirinya tidak terlalu berbeda teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Apakah teman-teman juga melakukan mudik lebaran? Ya, semoga lancar sampai tujuan, dan tentu nanti di arus balik juga akan lancar dan selamat sampai ke tujuan lagi. Kondisinya seperti ini teman-teman ya, cukup sepi, dan yang ada terlihat kendaraan bermotor roda 2, sedangkan mobil belum terlihat terlalu banyak. Apakah teman-teman juga kemarin ketika mudik lewat sini ya, seperti ini kondisinya? Dan perlu saya sampaikan informasi bahwa meskipun jalan di sini sudah sangat menyenangkan untuk berkendara, jangan lupa tetap waspada, karena pada hari Sabtu kemarin tanggal 30 Maret sempat terjadi kecelakaan yang terjadi di ruas jalan Kecamatan Bayat ini teman-teman. Kita sampai di daerah Melian teman-teman, sentra gerabah yang ada di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jadi di daerah sini para penduduknya memiliki keterampilan pun juga perekonomian terkait dengan usaha gerabah teman-teman. Desa Wisata Keramik Pager Jurang, Melian, Wedi, Klaten, Jawa Tengah. Bagi teman-teman yang mungkin mau lewat daerah sini, boleh ya untuk mampir ya, beli 1-2 cenderamata, mungkin untuk oleh-oleh yang ada di rumah ya, ataupun hadiah bagi orang-orang tersayang. Teman-teman, kita sekarang ada di ruas jalan Kecamatan Bayat, Kecamatan Wedi ya. Ini juga jalan baru, artinya memang ini adalah jalan yang baru saja direnovasi, yang awalnya itu penuh dengan keprihatinan dan yang banyak kerusakan-kerusakan teman-teman. Sekarang sudah bagus ya, sudah mulus, dan ini sangat menggembirakan ya bagi para pengendara yang melewati jalan ini, karena emang ini adalah rute atau akses jalan yang sangat penting menghubungkan antar Kecamatan Bayat dan Kecamatan Wedi teman-teman, di mana dua kecamatan ini juga menjadi akses utama bahkan antar provinsi ya, yang mau menuju ke Jawa Timur maupun menuju ke daerah istimewa Yogyakarta. Seperti ini teman-teman, setelah tadi jalan beton, sekarang kita masuk ke jalan aspal, dan sekali lagi sangat halus, mulus. Namun seperti yang saya sampaikan bahwa di sini kita harus hati-hati, karena ini bukan jalan tol. Tidak hanya mobil yang ada di sini teman-teman, ada juga kendaraan roda 2, bahkan mungkin sepeda kayu. Kita sekarang ada di perempatan Masjid Jami Wedi ya teman-teman. Karena kita mau ke Yogyakarta, maka rute yang kita ambil adalah ke kanan, artinya masuk ke area Pasar Wedi.
Seperti ini suasananya karena ini tanggal 1 Syawal, kelihatan memang toko-toko masih pada tutup dan mungkin libur ya. Karena emang karyawannya tentu saja juga berhari raya di hari ini, teman-teman. Di kanan kiri terlihat pertokoan ya. Di sini memang aktivitas ekonomi cukup semarak ya, teman-teman. Di pusat Kota Wedi, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten yang memiliki pasar yang cukup ramai juga, teman-teman. Seperti ini kondisinya ya. Kita sampai di pertigaan Tugu Wedi ya, teman-teman. Kalau ke arah kanan ya atau lurus lah, ini menuju ke Kota Klaten ya. Karena kita ingin menuju ke Yogyakarta, kita ambil kiri ya, menuju ke daerah Serawat atau di stasiun Serawat, teman-teman. Di sini sudah tampak cukup ramai kendaraan roda 4 juga ramai, kendaraan roda 2 juga ramai. Saya kira memang ini sangat terkait dengan aktivitas silaturahim ya, silaturahmi yang biasa dilakukan pada hari raya Idul Fitri. Seperti ini ya suasananya, teman-teman. Memang harus cukup berhati-hati karena memang volume kendaraan sudah tampak padat. Kita sampai di perlintasan pintu kereta api di daerah Serawat, teman-teman. Kondisinya seperti ini, ramai lancar, kendaraan juga cukup banyak ya. Dan di sini memang harus hati-hati karena ada 3 ruas jalan yang terlibat di sini, teman-teman. Kemudian memang kondisi secara khusus perlintasannya itu cukup naik ya. Jadi memang harus pelan-pelan. Seperti ini kondisinya, arus dari arah berlawanan dengan arah kita cukup banyak kendaraannya. Dan ini adalah pertigaan. Kalau ke arah kanan ini menuju ke Jalan Jogja Solo, sedangkan ke arah kiri juga menuju ke Jalan Jogja Solo, teman-teman, tapi memang lebih dekat ke arah Yogyakarta. Di sebelah kiri ini adalah Jalan Asia Afrika, teman-teman. Baik, harus cukup berhati-hati ya. Terlihat memang kendaraan sangat banyak, cukup banyak ya, baik motor maupun mobil, teman-teman. Dan ini jalannya cukup sempit ya, tapi meskipun demikian memang ini adalah jalan yang sangat banyak dipilih orang, apalagi kalau menuju ke arah Yogyakarta, karena akan memangkas waktu yang cukup lumayan ya dibandingkan kalau kita berarah ke arah kanan tadi, teman-teman. Jadi berhati-hati ya, teman-teman, kalau lewat jalan ini adalah Jalan Asia Afrika. Kita hampir sampai, teman-teman, di ujung dari Jalan Asia Afrika ya. Di depan itu adalah Jalan Jogja Solo dan terlihat sekilas cukup ramai ya, teman-teman. Kondisinya seperti ini, jalannya sangat sempit ya, jadi memang harus berhati-hati jika ada kendaraan dari arah berlawanan. Kalau ke kanan ini, teman-teman, itu arah dari Klaten ya. Artinya kalau memang kita mau menuju ke Klaten, ambil kanan. Tapi kalau kita menuju ke arah Yogyakarta, seperti arah yang kita lakukan ini, ambil kiri lurus menuju ke arah Yogyakarta. Kita sampai di Prambanan ya, teman-teman, pertigaan Prambanan atau Masjid Al-Muttaqun sebelah kiri ini. Di seberang jalan kanan, sebelah kanan, teman-teman, ada Candi Prambanan ya. Ini artinya kita sebentar lagi akan meninggalkan Provinsi Jawa Tengah menuju ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, teman-teman. Di depan nanti ya ada Provincial Border ya, atau gapura perbatasan antara Provinsi DIY dan juga Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas terlihat cukup ramai. Didominasi kalau di sini memang kendaraan roda 4, teman-teman. Baik, ini adalah gapura perbatasan DIY sama DIY dan Jawa Tengah, teman-teman. Kita
akan masuk ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selepas dari Prambanan teman-teman, kita masuk ke Kalasan ya. Ada dua jalur, yang kanan adalah jalur cepat, sedangkan yang kiri adalah jalur lambat. Keduanya tidak berbeda ya jika tujuan kita menuju ke arah Yogyakarta teman-teman. Teman-teman bisa ambil yang kanan maupun yang kiri, namun memang untuk jalur yang kiri ini bercampur dengan jalur kendaraan roda 2, jadi memang kita harus hati-hati ya, ekstra hati-hati, terutama yang ada di sebelah kiri. Oleh karenanya memang diusahakan kalau lewat jalur kiri ini memang ambil lajur kanan ya teman-teman. Nah kemudian selain itu ada keistimewaan kalau melewati jalur lambat, yaitu di sini banyak sekali sentra penjual dawet teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum pernah mencoba dawet Kalasan ya, Bogem, nah, suatu waktu silahkan kalau lewat sini dicoba teman-teman, dan saya jamin teman-teman akan merasa sangat menyukai dari dawet tersebut teman-teman. Seperti ini ya kondisinya, ditopang dengan pepohonan di sebelah kanan yang besar. Kondisi di tempat ini cukup teduh sehingga sangat cocok sekali jika dibarengi dengan minum es dawet yang dingin teman-teman. Kita sampai di seputar Rumah Sakit Bayangkara teman-teman ya, di daerah Kalasan, dan di sebelah kanan itu ada pertigaan ya. Jadi dari arah kanan itu adalah arah dari exit tol yang ada di Taman Martani teman-teman. Ya, jadi exit tol pertama yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, lebih tepatnya exit tol sementara ya, fungsional. Jadi memang khusus dibuka pada momen libur lebaran kali ini ya teman-teman. Nanti setelah ini juga akan ditutup karena emang ini sebenarnya bukan exit tol yang sebenarnya atau yang resmi, karena memang exit tol di Yogyakarta ada di daerah Prambanan ke arah selatan teman-teman, menuju ke Bukit Patok. Di sana adalah exit tol yang resmi. Hanya memang karena momen lebaran sudah dekat, kemudian exit tol yang resmi memang belum jadi artinya dibuatlah exit tol sementara di daerah Tegalrejo, Taman Martani, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kondisi lalu lintas di sini terlihat ramai lancar ya teman-teman. Ya, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 cukup ramai di sini. Bahkan mungkin tidak terlalu berbeda dengan kondisi pada hari-hari biasa. Kita sampai di pertigaan Bandara Adi Sucipto ya teman-teman. Ke arah kiri ini menuju ke arah Bandara Adi Sucipto. Bandara yang sekarang memang sudah tidak difungsikan lagi untuk penerbangan sipil ya, karena sudah dipindah ke arah atau di Kulon Progo ya teman-teman. Dan ini adalah difungsikan sekarang tentu saja untuk fungsi dari TNI Angkatan Udara ya, untuk bandara latihan dan lain sebagainya. Kondisinya seperti ini teman-teman, dari searah dengan kita cukup ramai lancar. Searah atau berlawanan arah di ruas sebelah kanan juga terlihat tampak ya kendaraan ramai lancar teman-teman. Dan nanti kita akan bertemu dengan pertigaan Lingkar Ring Road Timur teman-teman ya. Jadi kalau yang ingin menuju ke arah Ring Road nanti ambil kanan di depan itu teman-teman. Sedangkan bagi yang menuju ke arah Yogyakarta, di sini tidak berlaku lampu lalu lintas ya. Jadi memang lurus terus ya, jangan berhenti. Ini info terutama bagi teman-teman yang mungkin baru sekali lewat di daerah ini. Nah seperti ini ya, lurus terus. Sedangkan arah menuju ke Ring Road ambil kanan. Kita sampai di flyover Janti ya.
Jadi nanti setelah pertigaan di depan teman-teman, kalau yang menuju ke kota tentu ada lurus, sedangkan yang mau menuju ke arah Ring Road Selatan teman-teman, nanti ambil kiri naik menuju flyover ya. Seperti ini suasananya, ramai lancar juga teman-teman, tidak macet tetapi memang kendaraan cukup padat namun juga lancar. Kita sekarang ada di seputar Ambarukmo Plaza ya teman-teman, di sebelah kanan ini. Dan terlihat memang kondisi jalan ataupun kendaraan menjadi cukup lengang ya, artinya dibandingkan dengan yang tadi, karena memang ini adalah arah menuju ke kota ya. Sedangkan arus kendaraan memang terlihatnya itu adalah kendaraan-kendaraan yang menuju ke arah luar kota Yogyakarta teman-teman. Seperti ini kondisinya, namun kita akan memantau nanti ketika sudah ada di tengah kota Yogyakarta seperti apa, apakah memang lengang atau malah justru terjadi kemacetan teman-teman. Nanti kita lihat ya. Di depan itu nanti ada pertigaan IAIN atau UIN teman-teman ya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Jadi ke arah kiri menuju ke arah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selepas dari pertigaan UIN teman-teman, kita mengarah menuju gerbang kota Yogyakarta. Di depan ini teman-teman ya, terlihat ini adalah batas antara kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman ya. Ini seperti ini, Tugu Selamat Datang kota Yogyakarta. Di depan nanti ada pertigaan atau perempatan tepatnya ya, lampu lalu lintas karo ke arah kanan menuju ke Jalan Avandi Universitas Negeri Yogyakarta, lurus terus nanti menuju ke arah Ring Road Utara teman-teman. Sedangkan kita akan menuju ke pusat kota Yogyakarta yaitu di Tugu Palputih, maka arah yang kita pilih adalah lurus dari perempatan ini. Kemudian untuk arah ke kiri teman-teman, ini adalah satu arah ya, jadi dari sini kita tidak bisa mengarah ke kiri. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru sekali lewat di sini, ini sebagai informasi saja. Lampu telah hijau kembali teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Kita ambil lurus ya, karena kita ingin menuju ke arah Yogyakarta atau pusat kota Yogyakarta. Kondisi jalan seperti ini, jadi kendaraan ternyata juga cukup terlihat ya teman-teman. Namun memang tidak sepadat sebelum masuk ke kota Yogyakarta tadi, atau ketika masih ada di luar dari Ring Road teman-teman. Di sini terlihat memang cukup lengang ya, dan kanan kiri toko-toko juga tutup ya teman-teman, karena ini memang 1 Syawal, hari Idul Fitri. Banyak dari karyawan tentunya yang merayakan hari Idul Fitri di kampung halaman mereka. Nah, terlihat sekali memang kota Yogyakarta yang biasanya di sini itu ramai sekali, terlihat cukup lengang. Namun memang masih ada ya 1-2 toko yang buka ya, terlihat juga ada kendaraan yang sedang mungkin melakukan aktivitas belanja. Di depan itu nanti kita akan ketemu dengan perempatan Galeria ya teman-teman. Di sebelah kanan, pojok kanan adalah Mall Galeria. Kita lurus ya nanti dari perempatan ini menuju ke Jalan Jenderal Sudirman.
Di kanan kiri juga terlihat cukup lengang ya teman-teman. Tidak seperti biasanya. Ini adalah kota yang biasanya sangat ramai sekali dengan kendaraan, tapi di sini cukup kendaraan tidak terlalu banyak. Di depan teman-teman terlihat ya dari kejauhan Tugu Palputih. Tugu yang sangat terkait dengan sejarah kota Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta teman-teman. Ini adalah perempatan Galeria ya teman-teman, sebelah kiri ini Galeria buku atau toko buku Galeria teman-teman. Kita lanjut terus menuju ke Tugu Palputih yang menjadi simbol dari kota Yogyakarta. Di sini ada pertigaan ya. Kalau ke kanan ini menuju ke Jalan Kaliurang teman-teman. Jadi di area Universitas Gadjah Mada ya kalau ke arah kanan ini. Tapi ini memang jalur satu arah ya teman-teman. Jadi tidak bisa lewat di arah kanan ini. Kita lurus. Kita sekarang ada di area jembatan Kalicode ya teman-teman. Jembatan yang membelah kota Yogyakarta terlihat ya. Aneka rumah-rumah yang ada di pinggir dari Kalicode tersebut. Baik, di depan terlihat Tugu Palputih teman-teman, simbol dari kota Yogyakarta. Kalau ke kiri ini menuju ke arah Keraton Yogyakarta ya, ataupun Malioboro ke arah kiri. Kalau lurus terus menuju ke arah Ring Road Barat ya teman-teman. Kalau ke kanan menuju ke Jalan Monjali atau Monumen Jogja kembali. Baik teman-teman semuanya, karena kita sudah sampai di Tugu Palputih, artinya kita sudah sampai di kota Yogyakarta. Perjalanan ini kita akhiri. Semoga video ini bermanfaat ya. Kita jumpa lagi di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.